Terima kasih Pak Jokowi. Singapura sepakat mengembalikan 1.000 triliun aset para koruptor. Gak kayak yang dulu, kadernya malah rombongan jadi koruptor. KPK sangat mengapresiasi kemajuan proses perjanjian ekstradisi yang telah ditandatangani hari ini. Karena sesungguhnya perjanjian ekstradisi ini sudah kita upayakan oleh bangsa Indonesia sejak tahun 98. Baru 2022 ini berhasil mencapai satu kesepakatan. Ini merupakan titik maju ya. Dalam kaitan ini pemerintah terus mendorong segera ditetapkannya undang-undang perampasan aset tindak pidana agar penegakan hukum yang berkeadilan dapat terwujud secara profesional, transparan, dan akuntabel, dan sudah memiliki beberapa kerjasama internasional untuk pengembalian aset tindak pidana. Treaty on Mutual Legal Assistance sudah kita sepakati dengan Swiss dan Rusia. Mereka siap membantu penelusuran, membantu pembekuan, membantu penyitaan, dan perampasan aset. Ratifikasi tentang ekstradisi, ya, perjanjian pengembalian atau orang-orang yang melakukan tindak pidana kejahatan terhadap Indonesia yang ada di Singapura, jadi bisa diserahkan ke Indonesia untuk diadili atau dihukum. Kemudian Indonesia juga bisa mengembalikan orang Singapura yang melakukan kejahatan untuk dihukum dan diadili Singapura. Jokowi menerima warisan hutang ribuan triliun rupiah. Catat ya, ada yang jatuh tempo, harus dibayar secepatnya. Ada yang cicilannya masih panjang sampai ke bulan. Yang ada di pikiran Jokowi waktu itu ketika menerima warisan hutang bukan seberapa besar hutangnya, tetapi bagaimana cara membayar hutangnya. Pemerintah akan segera memproses 3 ratifikasi perjanjian antara Indonesia dan Singapura. Hal ini ditegaskan oleh Menko Polhukam Mahfud MD dalam keterangan persnya Rabu 16 Februari di kantor Kemenko Polhukam. Di dalam tata hukum negara ini, perjanjian internasional itu harus diratifikasi agar punya daya laku. Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan akan segera memproses ratifikasi perjanjian yang harus ke DPR. Mahfud mengingatkan sebelumnya pada 25 Januari 2022 lalu, pemerintah telah melakukan perjanjian kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Singapura dalam 3 hal. Pertama, perjanjian Flight Information Region atau FIR, kemudian Defense Cooperation Agreement DCA, dan perjanjian ekstradisi. Menurut Mahfud, 3 ratifikasi antara Indonesia dan Singapura akan menguntungkan kedua negara terutama dalam penegakan hukum. Dari Indonesia sendiri akan memperoleh keuntungan karena banyak pelanggaran hukum pidana di mana orang-orangnya kemudian lari ke Singapura atau menyimpan asetnya di Singapura yang disinyalir mencapai 1.000 triliun. Untuk diketahui, proses ratifikasi perjanjian antara Singapura dan Indonesia telah berjalan cukup lama. Pemerintah mengaku bersyukur atas terlaksananya ratifikasi di awal tahun ini. Dengan adanya ratifikasi, menurut Mahfud, kejahatan terhadap Indonesia yang ada di Singapura ataupun sebaliknya dapat segera diproses secara hukum. Jadi, kejahatan terhadap Indonesia yang ada di Singapura bisa diserahkan ke Indonesia untuk bisa diadili atau dihukum. Kemudian Indonesia juga bisa mengembalikan orang-orang Singapura yang melakukan kejahatan untuk bisa dihukum dan diadili di Singapura. Nah, terkait hal itu, pemerintah Singapura sempat marah disebut sebagai surga koruptor oleh Deputi Penindakan KPK Karyoto. Singapura lantas mengungkit soal perjanjian ekstradisi dengan Indonesia pada era Presiden SBY. Mulanya, Kemlu Singapura mengungkit bantuan CPIB terhadap KPK. Salah satunya terkait bantuan untuk memanggil orang-orang yang hendak diperiksa KPK. Singapura juga memfasilitasi kunjungan KPK ke Singapura Mei 2018 untuk mewawancarai orang yang berkepentingan dengan penyelidikan mereka. Singapura juga mengungkit perjanjian ekstradisi dan perjanjian kerjasama pertahanan sebagai satu paket pada April 2007. Penandatanganan itu disaksikan oleh Presiden SBY dan PM Lee Hsien Loong. Namun kedua perjanjian tersebut masih menunggu ratifikasi oleh DPR. Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR Habibur Rahman meminta pemerintah segera menangkap koruptor yang bersembunyi di Singapura. Ini menyusul hadirnya perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura. Diketahui,
Menkumham Yasona Lawli menandatangani perjanjian ekstradisi dua negara yang disaksikan oleh Presiden Jokowi serta PM Singapura di Bintan, Kepulauan Riau. Ia berharap perjanjian itu tidak hanya sekedar perjanjian, melainkan harus ada tindak lanjut secara serius. Sebelumnya dalam keterangan tertulisnya, Yasona mengatakan perjanjian ekstradisi itu bermanfaat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana yang bersifat lintas batas negara, seperti korupsi, narkotika, dan pengacauan. Yasona mengatakan perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura memiliki masa retroaktif berlaku surut terhitung tanggal diundangkannya selama 18 tahun ke belakang. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan maksimal kadaluarsa sebagaimana diatur dalam pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Adapun jenis-jenis tindak pidana yang pelakunya dapat diekstradisi menurut perjanjian berjumlah 31 jenis. Di antaranya, tindak pidana korupsi, pencucian uang, suap perbankan, narkotika, pengacauan, dan pendanaan kegiatan yang terkait dengan pengacauan. Jadi bagaimana menurut Anda?